Halo pemirsa, apa kabar kalian semua? Sudah lama kita tidak berjumpa, dikarenakan saya baru pulang dari rumah teman saya, yaitu Elon Musk, untuk menawarkan investasi. Tapi bohong. Sekarang saya sebagai admin on the films akan menyajikan kembali alur cerita film terbaru yang dirangkai lebih menarik sehingga memacu emosional kalian semua. Berikut ini Mimin akan membahas film Sinfoni, kumpulan antologi horor. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang berjuang melahirkan anaknya dengan ditemani suami tercinta. Setelah anaknya lahir, tiba-tiba selanjutnya, ada ibu dan anak yang sedang bersantai di rumah mereka. Tiba-tiba listrik padam. Padamnya listrik dengan hujan badai yang lebat menambah suasana di rumah menjadi seram. Setelah menyadari keadaan sedang dalam bahaya, dia pun bergegas menyembunyikan anaknya dan mencari psikopat bermodalkan sebuah pisau dapur. Dikala itu, sedang ramai-ramainya berita tentang psikopat yang telah membunuh banyak orang dengan sadis. Ada cahaya api, anjing! Kok nggak ada, anjing hilang, goblok! Hei, siapa itu? Siapa itu? Karena tidak ada apa-apa, dia mengira salah menduga bahwa ada psikopat di rumahnya dan diyakini menjadi lebih lega. Tapi tiba-tiba Wih, cabe-cabean nih. Bisa kali gue pakai nih. Ayo kentu yo, ayo kentu. Pak, lu gue pecahin tete lu anjing kau ya, bener-bener kau bocah gampang kau ya. ternyata benar, psikopat telah berada di rumahnya dan akan membunuh siapa saja yang ada di rumah tersebut. Setelah membunuh ibunya, tiba-tiba ibu tersebut bangun dan kini berubah menjadi hantu yang lebih sadis dari psikopat itu. Alhasil psikopat itu ketakutan, ngompol di celana dan dibunuh tanpa ampun. Dia orang bukan ya? Pegang, jaran asem tenan. Basah, ampun. Pak RT tolong Pak RT, gua tobat mau sembahyang, ampun. Dan si anak bukannya takut, malah cengengesan, senang riang gembira dengan apa yang telah terjadi. Aku jadi duta sampo lain, hah? Di scene berikutnya ada dua orang lelaki, ayah dan anak yang sedang bekerja pembersih rumah panggilan. Karena rumah kliennya yang sangat berantakan, mereka akan membersihkan rumah itu dalam semalaman. One night? Really? It's good morning. Setelah selesai mereka beristirahat dan menyantap makan malam. Tiba-tiba telinga si anak itu mengeluarkan darah yang entah bagaimana itu bisa terjadi. Yeah? You're here. God, Robert, are you okay? Setelah mencuci telinganya, tangan dia mendadak hitam lalu bergerak sendiri membuka pintunya dan tiba-tiba Kuntilanak! Adu mekanik guys. Adu mekanik coy. ya, ada jurik yang menyerangnya. Lalu dia lari mencari ayahnya, tetapi ayahnya sudah tewas tergeletak bersimbah darah. Dad! Lagi tapa dia. All stocked with fresh towels. Selanjutnya ada sepasang suami istri dan anaknya yang ingin mencari penginapan. Dan pemilik penginapan tersebut adalah seorang kakek yang tinggal seorang diri. Just the one bed, but I can bring up a cot for the... Setelah menjelaskan tempat tinggal dan lain-lain, kakek pemilik penginapan itu merasa janggal dan mengira mereka adalah keluarga yang suka bertengkar, KDRT, sehingga anaknya menjadi korban.
Karena melihat para wanita mahasiswi yang sedang menginap juga di sana, suaminya pun langsung menerima tawaran penginapan itu. What? My pills. Christ almighty. They're in there. Where? Huh? Not here. Dina. Where's my pills? Terlihat suaminya marah karena mencari pilnya. Entah itu pil apa. Sepertinya suaminya adalah pecandu narkoboy, suka KDRT, suka ngelunte, sehingga anaknya menjadi murung dan selalu diam karena broken home. Karena si kakek merasa iba, lalu si kakek mengalihkan perhatian anaknya untuk mengobrol dengannya dan akan memberikan es krim kepada anak itu. Bangsat, kurang ngajar lo ya. I always have ice cream. The little boys who eat a good supper. Di pagi hari, para gadis akan pergi ke air terjun, dan kakek memperingatkan mereka bahwa ada banyak orang yang hilang di sana. Tetapi mereka menghiraukan perkataan si kakek. Selang beberapa waktu, si kakek melihat suami ibu yang menginap semalam membuntuti para gadis itu. Entah dia akan memperkosa atau apa, kita tidak tahu. You look tired. To the bone. Pada malam hari, kakek yang akan mengantarkan selimut menemukan anak pasutri itu digantung di dalam lemari. Dan tiba-tiba, ternyata dugaan saya salah. Anak mereka adalah vampir dan mereka tidaklah keluarga broken home atau KDRT. Mereka hanya bersandiwara untuk mencari makan anak vampir tersebut. God damn. I nearly killed myself for this bitch. You couldn't wait. Just put her on the floor and prepare her. 2 shits keep me famished. Di scene berikutnya ada seorang wanita yang aduhai semlehoi sedang berbaring di ranjang. Oh, Karim, bule, bule. Alexis off. Alexis off. Danny? entah wanita itu sudah mati atau bagaimana, tetapi lelaki itu tidak bisa melihat si Mbak Montok itu. Setelah membersihkan rumah pria itu, Mbak Montok pun kesal karena pria itu mengira ibunya yang telah membersihkan rumahnya. Mom, thanks for emergencies. Not to clean up after me, okay? Setelah berkali-kali gagal membunuh pria itu dengan menyetrum, meracuni, dan lain-lain agar mereka bisa saling melihat, akhirnya dia menggunakan cara ampuhnya.
Dan film pun tamat. Si mbak yang cantik dan montok. Jika mbak itu jadi istri saya, sudah pasti burung saya ngandang terus setiap hari. Hehehe. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.